Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sipa Nurajiza, Saya Laura Wanti Zahra. saya Adin Pratama. Di sini kami akan melakukan tugas mikroteaching mata kuliah pendidikan keterampilan sekolah dasar yang mana bertemakan kreasi guna ulang umpan pensil dari barang bekas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua ya. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, mau berdoa. Mari kita teman-teman, untuk memulai mata pelajaran hari ini, kita akan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Hari ini masuk semua Pak? Masuk. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur ulang. Ada yang tahu daur ulang apa? Dibagusin lagi. Ya, memang daur ulang Bu sama ya. Kalau belum tahu nanti kita akan belajar hari ini ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita SBC dulu yuk. Nah, Ibu mulai dulu ya. Biar Ibu tepuk semangat. Semangat. Yuk, semangatin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semua ya, belajar hari ini ya. Baik, pembelajaran hari ini akan kita mulai kepada Ibu akan dipersilakan. Oke, jadi hari ini kita pembelajaran daur ulang. Sebelum itu kita mengenal dulu jenis-jenis daur ulang itu ada sampah kan. Nah, jenis sampah itu ada 3. Yang pertama ada organik, yang kedua ada non-organik, yang ketiga ada residu. Nah, jadi organik ini sampah yang dapat diuraikan disebabkan oleh bakteri, jamur, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti sisa-sisa makanan. Nah, jadi manfaatnya itu bisa digunakan oleh manusia untuk pupuk kompos. Kemudian yang non-organik itu tidak bisa diuraikan, seperti contohnya kaleng, di situ apa lagi? Nah, botol plastik itu karena lama prosesnya, itu kadang bisa tahun-tahun. Kemudian ada residu. Nah, residu B3 ini bahan berbahaya dan beracun. Jadi kayak contohnya itu seperti bahan kimia yang kayak suntikan dan lain-lain. Nah, di sini Ibu ada apa? Sampah organik. Sampah non-organik, organik dan B3. Nah, jadi di sini Ibu perwakilan kelompok itu ini udah dibagi kan kelompoknya nih. Dibagi ya sekarang ini kelompok 1. Ini kan kelompok 3 ya. Jadi satu kelompok itu 3 orang. 2 kelompok 3 orang, yang satunya 2 orang. Jadi untuk kelompok pertama Mbak siapa? Mbak Andi, Eka, Sri Wahyuni. Yang kelompok 2 Mia, Mbak Nur, sama Maila. Yang ketiga ada Mbak Rita sama Nur. Oke, jadi untuk perwakilan kelompok coba. Enggak, sebelumnya kita ada video pembelajaran dulu. Video tentang mengolah sampah. Coba. Menjadi barangkali ya. Mengenal jenis sampah. Simak ya teman-teman.
kita akan mencoba menguji pemahaman anak-anak semua. Apakah sudah paham ada jenis sampah apa saja yang sudah ikut persiapan di sini ya? Nah, jadi perwakilan kelompok silakan maju untuk menentukan mana sih sampah organik dan non-organik dan B3. Untuk kelompok pertama dulu silakan maju. Boleh semua? Oh iya. Nah, yang organik kira-kira mana? Ya. Jadi sampah organik ini di sini ada jeruk dan kulit telur, cangkang telur. Dan yang sampah non organik itu ada botol sama plastik bekas makanan. Dan yang B3 itu ada bungkus. Udah Bu, itu aja Bu. Beri tepuk tangan. Ya betul ya teman-teman. Jadi untuk sampah anorganik ini kulit jeruk dan cangkang telur, terus anorganik di plastik dan botol. Yang untuk B3-nya itu cairan itu. Untuk kelompok 2 boleh silakan maju. Yang kami taruh itu di sampah organik ada daun kering, karena sampah organik itu yang berasal dari tumbuhan juga. Yang non-organik kami naruh masker Bu. Yang B3-nya Kami taruh sampah medis, suntikan dan infus Bu. beri tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3 Cuma 2 ya. Jika kalian 2. Jadi di sampah organik ini ada daun, ada bunga, ada kulit jeruk sama cangkang telur. Lalu di yang anorganik ada botol bekas, kemudian masker, lalu ada kejadian plastik ya, lalu ada bekas botol itu. Yang ketiganya ini ada batu batai, terus ada bekas suntikan dan infus. Oke, beri tepuk tangan kelompok 3. Ya, anak semua udah paham ya bahwa jenis sampah itu ada berapa? 3. Langsung aja. Semua ya. Nah, setelah kita mempelajari jenis sampah, di sini ada Ibu Aura yang menjelaskan gimana sih cara kita mengelola sampah itu. Ada 3 cara, yaitu 3M. Pengen tahu apa itu 3M? Dan silakan Aura bisa dijelaskan 3M itu apa? Oke, di sini gua akan menjelaskan tentang cara mengolah sampah non-organik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, kalau sampah organik itu sampah yang bisa mengurai sendiri atau bisa mati sendiri, bisa habis sendiri dengan bantuan bakteri. Sedangkan kalau sampah non-organiknya nggak bisa, jadi sampahnya harus kita bantuin agar dia bisa terurai. Ada 3 cara untuk mengolah sampah non-organik. Yang pertama itu ada yang namanya reduce, yang artinya mengurangi. Apa sih mengurangi itu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, jadi mengurangi itu adalah upaya kita untuk mengurangi penggunaan sampah non-organik. Seperti contohnya, ini ada botol minum bekas. Ini salah satu contoh non-organik. Kita bisa menguranginya dengan cara membuang sendiri dari
itu ada yang namanya reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Apa sih menggunakan kembali itu? Jadi gini, contohnya semisal dari rumahnya pakai galon. Galonnya itu daripada terbuang nanti jadi sampah, itu bisa kita olah lagi jadi rumah, bisa juga untuk menyimpan barang-barang. Kalau misalnya bisa kita olah ember juga bisa. Kalau misalnya embernya di bagian atasnya udah pecah, daripada dibuang, bisa kita olah lagi untuk menjadi juga. Terus ada lagi bisa bekas kaleng. Bekas kaleng itu bisa kita ubah jadi tempat pensil misalnya. Lalu yang ketiga itu ada namanya recycle. Recycle ini artinya mendaur ulang. Nah, untuk mendaur ulang ini adalah pilihan terakhir ketika kita tidak bisa mengurangi penggunaannya dan juga tidak bisa menggunakannya kembali. Contohnya seperti logam, besi, kawat dan lain-lainnya. Kita bingung nih mau kita pakai apa. Terus kalau misalnya kita mau menggantinya juga nggak bisa ganti dengan barang lain. Artinya kita itu harus mendaur ulangnya, ada tempat mendaur ulangannya sendiri. Oke, jadi udah jelasin tadi. Ada 3 R apa aja tadi? Yang pertama, reduce artinya apa? Mengurangi. Yang kedua apa? Reduce artinya apa? Mengurangi. Yang ketiga ada apa? Berarti udah paham semua. Nah, untuk lebih paham lagi, kita nyanyi bareng-bareng ya. 3. Pengolahan sampah. Suara Bu. matanya, hidungnya, dan juga bulannya berdasarkan warna merah. Nah, kelompok 2 dapat bentuk bulan yang membuat dua berupa. Sini garis hitamnya ditaruh di bawah ya. Sudah ada mata, mulut, gigi, dan sayap di belakangnya. Oke, dan namanya adalah itu akan membuat stroberi. Walaupun itu kuning, atau apa ya? Di sini ada bunga, biji-bijinya, dan daun di atasnya. Semuanya pada bisa. Bisa saya coba-cobanya. Oke, kelas ini bisa bantu biar nggak panas kena tangannya ya. Bisa ya. Mulai kita
Oke, udah semua ya? Sudah, Ibu. Nah, boleh dari kelompok satu dulu maju ke depan presentasiin apa yang buat, gambar apa, dan gimana buatnya. Bisa tidak? Ayo maju kelompok 1. Baik teman-teman, hari ini kami telah menyelesaikan tugas mendaur ulang sampah, membuat kotak tempat pensil. Bukan salah. Iya. Nah, Ini gambar apa ini? kalian ada yang tahu tidak? Tahu Ini Elmo. Ada warna apa aja di situ? Itu ada di sini ada warna hitam, kuning, merah, dan putih. Nah, ini kita menggunakan kain panen. Dan ini kaleng ya. Usaha gagal warna kita Oh, ya, benar. Mau dipakai buat apa? Pensil. Kita untuk pensil. Kita membuang sampah ya bisa Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya berarti alhamdulillah nomor 2. Kami dari kelompok 2 membuat mendaur ulang sampah dari kaleng bekas. Jadi di sini kami membuat lebah, bentuk lebah. Di sini ada sayapnya, matanya. Terus ada apa ini? Telinganya, ada mulutnya, ada pipinya. Kenapa pipinya kayak pakai plastik? Dia berseri-seri. Oke. Mau dipakai buat nyimpan apa? Berdua. Wah, saya koin. Nanti kalau yang itu lagi. Ini sangat gimana tadi cara buatnya? Buat kecil dan sebagainya sesuai dengan yang pemakainya ya. Tapi kalau kami buat untuk wadah bahan kecil seperti spin bros, lalu dan sebagainya. Nah kami membuatnya dari apa aja bahannya tadi? Ada kaleng, ada kain panen, bahannya cuma 2. Oh 3 sama lem. Lemnya lem tembak. Terus cara pembuatannya, itu cukup mudah. Tinggal gambar aja. Tapi jenis sampah, cara mengolah sampah. Di sini untuk kalian lebih paham lagi, bukunya lagi-lagi
pembelajarannya kita bareng ya. Iya. Biar semangat. Maunya bikin PR. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Kak? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau sebentar lagi mau pulang, baiknya duduk dulu yang rapi, duduk dulu yang rapi. Ya. Gak mau pulang kan? Boleh bikin doa. Semua siap, doa mulai. Nah, baik, mungkin kita belajar dari ibu dulu. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu saja materi yang mikroteaching tadi telah kami sampaikan. Adapun luaran dari praktek mikroteaching kami adalah alat tempat pensil dari warna kertas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Bila itu sabil hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.